Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robiule Endra. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah menonton YouTube channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali tentang tutorial ataupun tips mengenai aplikasi Open Journal System. Oke, Bapak Ibu semua, pada hari ini saya akan mereview lah istilahnya desain jurnal yang sudah saya buat. Kali ini saya akan mereview, konten review ini baru pertama kali sih, saya buat di YouTube channel saya, biar Bapak Ibu bisa, menonton kemudian mungkin bisa mengadaptasi, kalau nggak bisa mungkin nanti bisa, memesan desainnya dengan saya di kontak deskripsi video. Nah, kali ini, desain ini dipesan oleh Pak Hairil Anwar dari Universitas Negeri Makassar. Jurnalnya terkait dengan Applied Sport dan Biomekanik dan Performance. Nama jurnalnya Just BAP. Nah, ini udah selesai saya desain gitu ya Bapak Ibu. Dan ini desainnya di OJS 3.5. Sekali lagi desain yang saya gunakan itu basisnya custom CSS dan juga HTML Bapak Ibu. Jadi ketika mendesain jurnalnya itu butuh akun super admin dan juga save panel kalau Bapak Ibu ingin menggunakan jasa kami. Nah, Bapak Ibu semua kita coba review dari bagian atas. Sekali lagi ini di OJS 3.5 yang terbaru ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat menunya, nah seperti inilah, Bapak Ibu ketika kita melihat, OJS 3.5. Tapi desain ini bisa di OJS berapa aja Bapak Ibu, 3.3, 3.2, 3.1, yang penting OJS 3 ya Bapak Ibu ya, bukan OJS 2. Nah, yang pertama, di bagian header-nya Bapak Ibu, di sini saya sudah sisipkan kontak person jika Bapak Ibu ingin, kemudian juga ada email jurnalnya. Kemudian kalau Bapak Ibu punya sosial media, pengen diletakkan link-linknya, ini bisa saya buatkan seperti ini. Atau saya juga bisa buatkan teks berjalan di atasnya, di menu headers-nya. Dan kemudian juga desain dari headers-nya, kalau kebetulan ini desainnya dari Pak Hairil Anwar, sudah punya, jadi saya tinggal masukkan saja. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya baru banget memiliki jurnal dan belum ada desainnya, nanti kita desainkan. Kemudian di sini ada menu, headers-nya, saya tampilkan ada beberapa menu, ada menu home, current itu untuk terbitan, sekarang, kemudian, archive, announcement, dan juga about. Nah, about ini ada beberapa, yaitu terkait dengan, about journal, submission, dan segala macam, ini nanti ditampilkan. Dan di sebelah kanannya juga muncul menu search Bapak Ibu. Kalau mau mencari sesuatu itu bisa eee, menu search. Nah, kemudian di bagian sini saya, desain untuk deskripsi singkat terkait dengan jurnal. Nah, di sini ada kotak gitu ya Bapak Ibu ya, saya tuliskan identitasnya. Biasanya kebutuhan dari para authors atau pengguna itu butuh identitas ini. Jadi dia tidak perlu cari di menu sidebar, dia cukup cari di sini saja. Di sini saya tampilkan jurnal title, initials, DOI, dan juga publisher dan yang lainnya. Kemudian saya masukkan deskripsi singkatnya Bapak Ibu. Kemudian saya tampilkan juga cover jurnalnya. Nah, kebetulan cover jurnalnya juga berasal dari Pak Hairul Anwar, jadi dia sudah punya, jadi saya tinggal masukkan. Kemudian saya masukkan di sini submit artikel Bapak Ibu. Bisa juga nanti di sini. Jadi kebetulan authors yang ngelihat di sini, nanti dia bisa klik di sini. Kemudian juga ada author guidelines-nya, bagaimana cara submit dan seterusnya. Kemudian di sini saya sediakan tempat untuk mendownload manuskrip template-nya, English atau berbahasa Indonesia. Kalau ada 2 nanti saya buatkan 2, kalau ada 3 nanti button-nya saya buatkan 3, kalau 1 nanti saya tampilkan 1. Kemudian di sini, tampilan kalau terindeks ya Bapak Ibu ya, ini karena jurnal baru pasti belum terindeks apa-apa, tetapi ini gambar-gambarnya nanti saya sudah masukkan di sini. Kemudian juga ada, ringkasan sedikit nanti diarahkan ke about journal dan juga editorial board. Kemudian di bagian sininya ada announcement. Announcement ini saya buat 6 announcement. Jadi nanti kalau ada 6 nanti di sini nambah announcements-nya. Di layar putih ini Bapak Ibu, di layar putih ini nanti terbitannya Bapak Ibu. Terbitannya nanti akan muncul di sini artikel, nama authors, dan lain-lain. Seperti Bapak Ibu sering lihat di jurnal, ini karena baru, belum ada publish.
jadi, masih kosong. Jadi ini sebenarnya bukan space kosong, tapi ini space untuk, publisher. Kemudian juga saya sediakan footer Bapak Ibu untuk identitas lagi. Sekali lagi jurnal itu, identitas itu menjadi penting. Jadi kita bisa cross check sebagai author, oh benar nggak tempatnya di sini. Nah itu bagian dari, sisi sebelah kirinya Bapak Ibu saya desain. Kemudian sisi sebelah kanannya saya buatkan menu-menu terstandar Bapak Ibu, sesuai pengalaman baik, mendaftarkan di Sinta, kemudian Garuda ataupun, DOAJ, beberapa menu-menu ini memang dibutuhkan. Yang pertama saya sediakan menu yang utama gitu ya, ada focus and scope, nanti ketika diklik diarahkan ke static page focus and scope. Ya, nanti Bapak Ibu bisa, lihat jurnal ini di link deskripsi video ya. Kemudian kemudian editorial team, ini memunculkan tim editorial, editor in chief-nya siapa, managing auditor-nya siapa, kemudian yang lainnya. Kemudian ada reviewers. Nah, ini tampilan peer review-nya. Saya buatkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya ada yang mau jadi reviewers, nanti kita tinggal, tambahkan Google Form atau apa gitu ya untuk masukkan di sini. Kemudian ada author guidelines. Nah, ini dia. Nah, ini tergantung kebutuhan Bapak Ibu ya, tapi kira-kira tampilan seperti ini. Kemudian ada peer review proses juga seperti ini. Sampai dengan paling bawah nanti ada namanya author fees gitu ya. Kalau misalnya berbayar atau enggak, kemudian, retraction dan juga correction. Nah, ini semuanya menunya sudah lengkap. Yang penting nanti Bapak Ibu bisa kirimkan ke saya, data-datanya. Nanti saya masukkan ke dalam, OJS-nya gitu ya. Karena, kalau isi-isian itu biasanya saya, meminta ke pengelola jurnal, karena pasti pengelola jurnal yang tahu fokus dan bidang skupnya. Kemudian di sini ada submit artikel, Bapak Ibu, bisa ngeklik gambar ini, nanti author bisa mensubmit artikelnya. Kemudian juga artikel template juga saya sediakan di sini. Kadang, ada author yang kelewatan gitu ya, nggak kebaca atau apa, kita sediakan lagi tempatnya di sini. Kemudian ada visitor statistik. Nah, saya menggunakan, flag counters untuk meletakkan berapa banyak sih visitor, karena ini baru 18 orang dari Indonesia. Kemudian ada information readers, authors, librarian gitu ya. Ini sebenarnya, bawaan-bawaan dari OJS-nya. Kemudian juga kalau Bapak Ibu memungkinkan untuk dihubungi author, saya sediakan juga kontak, atau Bapak Ibu bisa nambahkan apa nanti by request saja. Kemudian desain ini Bapak Ibu semuanya, ini nanti warnanya nggak harus seperti ini. Nanti saya minta satu atau 2 warna dominan saja, biar saya sesuaikan dengan, warna jurnal Bapak Ibu semua. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal fokus sebenarnya ke, bagian submit artikel, publish gitu aja. Kalau untuk dari sisi desainnya itu udah kami siapkan dan sudah tinggal pakai. Tapi belum indexing ya Bapak Ibu semua. Nanti Bapak Ibu tinggal coba cek, di website kami juga, kami sudah sediakan portofolionya di myprojectjejakdosen.com. Di-scroll di bagian bawah, Bapak Ibu bisa klik di sini ada menu view journal view journal view journal gitu ya. Ini saya tampilkan, sedikit saja karena kepanjangan kalau menampilkan semua portofolio, ini ada 15. Sebagai contoh, Bapak Ibu bisa klik, "Oh Pak Robi saya pengen yang bentuknya seperti ini." Kayak di kemudian Journal of Educational and Social Science. Jadi Bapak Ibu, bisa klik ini. Jadi tinggal itu aja dan kemudian juga Bapak Ibu kalau misalnya, mau baca-baca juga saya menyediakan misalnya konsultasi, workshop, dan segala macam di website ini. Tunggu apa lagi Bapak Ibu yang ingin membuat, jurnal dari awal juga bisa sampai dengan bentuk desain, bisa hubungi kontak person saya di deskripsi video dan tentunya, kita akan ketemu lagi, di video-video OJS lainnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.